Apa sih gagal ginjal akut itu? Adalah suatu sindrom gejala klinis yang ditandai dengan penurunan fungsi ginjal yang mendadak. Biasanya secara mudahnya yang bisa kita perhatikan adalah penurunan produksi urin pada anak-anak kita. Kalau secara laboratorium kita dapat menjumpai peningkatan kreatinin, nanti bisa dikonfirmasi dan dilakukan pemeriksaan. Secara mudah seperti itu. Sebenarnya gagal ginjal pada anak atau gagal ginjal akut ya, itu sebenarnya sudah terjadi sejak dulu. Banyak hal yang dapat menyebabkannya, misalnya ketemu lagi kita di channel yang perlu dibagikan informasi gratis tidak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sobat Kicau Jelata, sebulan belakangan ini dunia kesehatan dikagetkan oleh banyaknya atau maraknya ditemukan kasus gagal ginjal pada pasien anak. Update terakhir dari Koran Kompas, jumlah kasus yang ditemukan atau terdiagnosis itu 269 orang dan 157 orang diantaranya meninggal dunia. Tentu ini sangat memprihatinkan kita dan bahkan juga sangat menakutkan kita. Beberapa hal yang sudah diketahui terkait dengan kasus gagal ginjal ini adalah penyakit ini menyerang anak-anak di rentang usia 0 sampai 18 tahun. Penderitanya memiliki riwayat demam atau gejala infeksi dalam waktu 14 hari terakhir. Penderitanya mengalami demam, diare, muntah, dan batuk pilek. Jumlah pipis pada anak menurun drastis. Dari beberapa diagnosis di berbagai rumah sakit, ditemukan satu benang merah bahwa para penderita ini sebelumnya disinyalir mengkonsumsi obat sirup berbentuk cair. Dan sebagai langkah antisipatif, meski sifatnya masih hipotesis, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah mengeluarkan satu surat edaran larangan untuk sementara menggunakan obat sirup, dan tentu saja ini patut kita hargai. Kita sangat sedih, sangat khawatir, dan kita berharap bahwa fenomena ini tidak akan bertambah lagi setelah Menteri Kesehatan mengambil langkah-langkah antisipatif. Dan kita juga berharap bahwa para penanggung jawab, BPOM, industri farmasi, Menteri Kesehatan, dan pihak-pihak lainnya yang terkait dengan amannya satu obat untuk kita konsumsi ke depan benar-benar melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya, melaksanakan segala kemungkinan-kemungkinan yang mengakibatkan berpotensinya sebuah obat atau suatu obat bermasalah jika dikonsumsi oleh kita. Dan tentu sebagai screening awal, industri farmasi harus benar-benar melakukan cek and recheck bahwa pemeriksaan pasca produksi benar-benar harus diseleksi ulang. Lalu BPOM sebagai pihak yang mempunyai otoritas untuk melakukan pengawasan juga memperbaiki SOP-nya sehingga obat-obat yang beredar benar-benar aman bagi kita semua. Terakhir, Bang Kica ingin sharing sebuah video, yaitu talk show yang dilakukan oleh Fakultas Farmasi Universitas Indonesia bekerjasama dengan Rumah Sakit UI, dan mudah-mudahan hasil wawancara dari pewawancara dengan seorang dokter spesialis anak yang Bang Kica akan sajikan berikut ini bisa membantu kita semua. Selamat menyaksikan. Salam sehat dan bahagia. Kasus gagal ginjal yang sekarang menjadi headline news di mana-mana. Di sini kita sudah kehadiran Dr. Fahreza, atau kami biasanya memanggil Dr. Reza gitu, sebagai spesialis anak di Rumah Sakit UI. Mungkin bisa sedikit memberikan pencerahan dulu, Dok. Apa sih gagal ginjal akut itu, Dok, yang terjadi pada anak-anak? Bagaimana gejalanya? Baik, terima kasih Bu Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait memang akhir-akhir ini marak ya, mengatakan beberapa ketidaknyamanan ya yang membuat khawatir kita semua, tapi yakinlah semua upaya ini dilakukan oleh pemerintah untuk menyelamatkan anak-anak kita yang berharga. Jadi ada satu falsafah yang mungkin diberikan oleh guru saya ya, almarhum Dr. Muzakir Tanzil, bahaya yang diketahui bukanlah bahaya, justru ketidaktahuan kita yang mengakibatkan bahaya. Nah, pada saat ini memang ada peningkatan kasus gagal ginjal akut. Apa sih gagal ginjal akut itu? Adalah suatu sindrom gejala klinis, ya, kumpulan gejala yang ditandai dengan penurunan fungsi ginjal yang mendadak. Biasanya secara
mudahnya yang bisa kita perhatikan adalah penurunan produksi urin pada anak-anak kita. Kalau secara laboratorium kita dapat menjumpai peningkatan kreatinin, nanti bisa dikonfirmasi dan dilakukan pemeriksaan. Secara mudah seperti itu. Sebenarnya gagal ginjal pada anak atau gagal ginjal akut ya, itu sebenarnya sudah terjadi sejak dulu. Banyak hal yang dapat menyebabkannya, misalnya secara mudah dibagi ada 3 penyebab. Penyebab sebelum ginjal, ya, misalnya kondisi dehidrasi, kurang cairan, itu akan menyebabkan kerja ginjal buruk. Atau penyebab karena ginjalnya biasanya pada kondisi infeksi berat, atau penyebab setelah ginjal, di mana ada sumbatan, misalnya batu ginjal, atau ada tumor yang menyebabkan sumbatan di jalan saluran kemih. Itu semua bisa menyebabkan gagal ginjal. Hanya saja pola-pola yang klasik yang sebelumnya kita ketahui penyebab gagal ginjal akut tidak terjadi pada anak-anak yang akhirnya kita temukan. Jadi itu yang disebut atau dasar kata atipikal yang sekarang kita usuli, progresif gagal ginjal akut atau atipikal yang saat ini terjadi dan membuat kita resah. Mungkin itu, Ibu Citra. Baik, Dokter Reza. Tanda-tanda seperti apa nih, Dok, yang orang tua sudah warning berarti mungkin sudah tidak cukup dengan penanganan di rumah, orang tua harus segera ke rumah sakit. Kalau misalkan berkaitan dengan misalkan keluhan demam, batuk, pilek, atau mungkin diare gitu ya, Dok ya, sekarang lagi musim. Baik, mungkin secara umum ya, kita bicara dengan demam, batuk, pilek, dan diare itu kan entry anak sakit ya. Pertama, kita bicara dari pencegahan dulu. Ternyata, lagi-lagi memang agak klise, tapi cuci tangan, menjaga kebersihan air yang dikonsumsi oleh anak kita, menjaga kebersihan makanan dan terutama tangan anak-anak kita sangat berdampak terhadap terjadinya kejadian diare atau batuk pilek. Yang saya sebut cuci tangan tuh mungkin terkesan sederhana, tapi coba Bapak Ibu tenggelam di sana. Apakah benar kita sudah memperhatikan anak kita cuci tangan? Apakah cuci tangannya benar pakai sabun? Lalu lihat kuku-kuku mereka, apakah kita sudah memotongnya? Karena biasanya kadang-kadang kita lalai karena kesibukan kita. Dan hal-hal sederhana seperti itu sangat membantu menurunkan angka kejadian batuk pilek, demam, dan diare. Oke, anak kita ternyata sudah demam, batuk, diare. Apa sih tanda bahaya atau lampu merahnya nih kalau anak kita mengalami demam? Yang pertama, kita jangan nunda-nunda ke rumah sakit atau berobat ke fasilitas terdekat kalau demamnya itu misalnya lebih dari 40 derajat Celcius, disertai kejang, terdapat penurunan kesadaran, dan anak-anak menjadi cenderung tidur. Itu sudah tidak bisa kita tunggu, harus segera berobat ke rumah sakit. Dan mungkin pada saat ini soal medikasi sudah bukan option ya. Lalu untuk kejadian batuk pilek adalah tanda bahayanya adalah ketika batuk pilek itu disertai dengan napas cepat. Jadi kan kita bisa ngeliatin tuh anak kita bernapas ya misalnya sekitar 30-40 kali dalam semenit. Tapi sekarang anak kita napasnya lebih cepat. Kadang-kadang kita bisa ngeliat cekungan di dadanya atau lubang hidungnya kembang kempis gitu. Dan anak kita menjadi tidak lebih bersemangat. Itu adalah tanda bahaya. Penurunan kesadaran juga tanda bahaya di batuk. Lalu untuk diare mungkin adalah tanda dehidrasi. Kapan sih dehidrasi terjadi? Biasanya anak udah nggak mau minum tuh. Kalau anaknya kehausan banget, itu biasanya dehidrasi ringan sedang. Atau air matanya udah mulai berkurang, itu udah mulai dehidrasi. Kalau anak udah nggak mau minum, terus ternyata kalau kita cubit kulitnya tuh kembalinya lambat. Atau anak itu kayaknya lemes banget dan maunya tidur-tidur aja, itu adalah dehidrasi berat. Nah, kita harus segera membawa. Kapan itu terjadi? Biasanya diarenya tuh profuse. Profuse itu artinya banyak banget. Kadang-kadang diare itu adalah perubahan konsistensi. Jadi kalau dari yang tadinya padat hanya sedikit lunak ya, tapi ada yang benar-benar air gitu. Jadi kadang-kadang kita harus perhatikan, itu berbahaya sekali. Dan apalagi disertai dengan anak yang tidak bisa minum. Biasanya kan penyakit saluran cerna, di bawahnya dia diare, di atasnya dia muntah-muntah. Itu akan sangat sulit ditata laksana di rumah. Jadi harap kalau itu terjadi dan tanda-tanda kurang cairan seperti menangis tapi kok nggak ada air matanya terjadi, segera dibawa ke puskesmas terdekat untuk diperiksakan secara cermat. Mungkin itu, Bu Citra. Baik, Dr. Reza, sebagai penutup dok, dari sudut pandang yang mungkin saat ini profesi yang paling dicari, ya dok ya, pada saat kondisi ini, untuk menenangkan ayah bunda, menjawab kepanikan saat ini terkait isu yang ada, bagaimana dok yang harus dilakukan? Yang pertama, kita berterima kasih dulu nih, bahwa ayah bunda sudah memindahkan nih bahaya yang kita coba komunikasikan.
Nah, kita meminta untuk ayah bunda untuk tidak panik dengan cara menemukan kanal-kanal informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya kanal-kanal informasi Ikatan Organisasi Profesi, ITK Indonesia, IDAI, IDI, atau kanal informasi yang memang berasal dari otoritas resmi seperti Badan POM atau Kemenkes. Jangan panik, Bapak Ibu juga harus jaga kesehatan karena salah satu sumber penularan anak-anak sakit dari mulut. Lalu berikan anak-anak pola hidup yang sehat, hindari dari paparan-paparan yang bisa menyebabkan sakit, jaga kebersihan tangan, air, berikan makanan organik yang bergizi untuk kesehatan tubuhnya. Dan bila ternyata anak atau si buah hati sakit kecil, mungkin bisa dilakukan remedi di rumah. Bila tidak, segera konsultasikan untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Insya Allah segala insan kesehatan, tenaga kesehatan saat ini sudah cukup aware untuk berita hal ini dan akan memberikan tata laksana yang paling tepat pada buah hati. Terima kasih, Bu Citra.